Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haryanto, kelas PAI B1A2 non-reguler. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi tugas dari Bapak dosen Dr. Haji Rusmadi selaku pembimbing mata kuliah PLSBT. Baik Bapak dosen yang saya hormati, judul pada presentasi hari ini adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Baik, mengenai kesenjangan sosial di masyarakat ini merupakan fenomena yang sangat mungkin terjadi, itu salah satu di negara kita itu Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Terjadi perbedaan yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial seseorang dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk ketimpangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pendidikan. Bapak dosen yang saya hormati, jumlah penduduk adalah salah satu contoh kesenjangan sosial. Ini terjadi di kota besar yang padat penduduknya. Kota besar seperti Jakarta misalnya, lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Penyebabnya karena permasalahan di kota besar lebih kompleks daripada di desa. Sedangkan faktor yang lain adalah faktor pendidikan. Pendidikan termasuk faktor penyebab kesenjangan sosial, karena pendidikan bisa meningkatkan status sosial di masyarakat, yaitu mobilitas sosial. Maju suatu negara dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan selanjutnya itu perbedaan status sosial. Status sosial bisa menjadi penyebab kesenjangan sosial berdasarkan kekuasaan, kekayaan, usia, dan pribadi. Status sosial terjadi karena stratifikasi sosial, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang lebih disusun secara bertingkat. Contoh, salah satunya adalah majikan dengan buruh, pemimpin partai dengan anggotanya, pendidikan semakin tinggi akan mempengaruhi status sosial. Dan selanjutnya adalah kurangnya lapangan kerja. Selain pendidikan, lapangan kerja sangatlah mempengaruhi perekonomian dan kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Yang selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi adalah faktor kesenjangan sosial disebabkan oleh tidak meratanya sumber daya dan faktor produksi, sehingga pendapatan antar daerah bisa berbeda dan menyebabkan ketimpangan sosial. Di sini ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, makanan. Kemiskinan terjadi karena masalah sosial dan ekonomi. Contoh kesenjangan sosial, yaitu satu diantaranya standar pendidikan lebih tinggi bisa dipengaruhi pada kualitas pendidikan di berbagai daerah yang tidak merata. Hukum dan pengadilan lebih memihak pada kalangan tertentu dibandingkan dengan kalangan bawah. Dan orang yang berpenampilan menarik, berpakaian rapi, dan bajunya mahal mendapat perlakuan lebih istimewa di berbagai tempat. Dan selanjutnya dampak kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tidak selamanya berdampak negatif pada masyarakat dan pemerintah. Ada dampak positif yang bisa diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya adalah ketimpangan sosial membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitas. Dan yang kedua, kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Dan dampak negatif dari kesenjangan sosial adalah satu, melemahnya minat
untuk wirausaha atau wira swasta. Kedua, diskriminasi sosial. Dan ketiga, kecemburuan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.